Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Saputra dari kelas Analisis Multivariat 1. Pada video kali ini, saya akan membahas materi subbab 5.9, Analisis Profil. Baiklah, pada analisis profil akan ada dibahas yang pertama analisis profil satu sampel sama dengan dan kedua ada analisis profil dua sampel. Kita masuk ke yang satu sampel. Pada analisis profil satu sampel akan kita plot seperti pada gambar. Kita lihat 1,mu1 letak di sini, lalu lanjut ke 2,mu2 berada di sini, lalu bisa dilihat sampai p,mu-p, di mana menghubungkan titik-titik. Jika ingin membandingkan min mu1, mu2 sampai dengan mu-p pada vektor u pada vektor mu, maka hipotesis dasarnya adalah apakah profil akan flat atau level. Maka hipotesisnya kita dapat tentukan yaitu untuk H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu-p. Sedangkan H1 yaitu mu-j tidak sama dengan mu-k, di mana untuk setiap j tidak sama dengan k. Lalu matriks data Y diberikan dalam subbab 3.17 tidak dapat menggunakan analisis varians ANOVA karena univariat untuk uji H0 karena kolom di Y tidak independen. Makanya univariat tidak bisa dapat digunakan. Lanjut, untuk pendekatan multivariat yang memungkinkan untuk variabel berkorelasi, pertama kami nyatakan H0 sebagai perbandingan P-1, di mana H0 merupakan H0 yaitu matriks dari mu1 kurang mu sampai mu2 dan seterusnya sampai mu-p-1 dikurang mu-p. Dan hasilnya sama dengan 0. Atau bisa juga H0 yaitu matriks mu1 min mu2 sampai seterusnya mu1 min mu-p. Yang hasilnya sama dengan 0. Kedua bentuk hipotesis di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain, yakni H0 yaitu C1 mu sama dengan 0 dan H0 yaitu dan H0 C2 mu sama dengan mu, di mana C1 dan C2 adalah matriks berurutan P-1 dikali P. Bisa teman-teman lihat ada matriks C1 dan C2. Oke, kita lanjut aja. Untuk sembarang P-1 kali P matriks C rank, matriks C, rank P-1 sedemikian rupa sehingga Cj sama dengan 0. Dapat digunakan dalam H0, yaitu C mu sama dengan 0, untuk menghasilkan H0, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan seterusnya sampai mu-p. Dari sampel kita lihat Y1, Y2 sampai dengan Yn, kita peroleh estimasi Y bar dan S dari parameter populasi mu dan sigma untuk menguji H0, yaitu C mu sama dengan 0. Kita ubah setiap YI, di mana I sama dengan 1,2, 1, 2, dan seterusnya sampai N, ke ZI sama dengan CYI, yaitu P-1 kali 1, maka diperoleh start uji untuk uji T kuadrat adalah T kuadrat sama dengan CY aksen dikali CSC aksen per N, dipangkat min 1, dikali CY. Akan sama dengan N CY aksen dikali CSC aksen min 1, dikali CY. Maka aturan keputusannya yaitu H0 ditolak jika T kuadrat besar sama dengan T kuadrat A dikali P-1 N-1. Nah, itulah tadi analisis profil satu sampel. Sekarang kita masuk ke analisis profil dua sampel. Di profil analisis profil dua sampel, muncul beberapa pertanyaan yang akan kita temukan jawabannya di analisis profil dua sampel. Yang pertama, apakah grafik profil paralel yang menandakan kedua profil sama? Yang kedua, bila keduanya paralel, apakah keduanya terletak pada level yang sama? Dan yang ketiga, apakah rata-rata kedua profil populasi tersebut berbeda secara stimulan? Dalam hal ini, adakah pengaruh utama akibat adanya variabel? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas selanjutnya.
di penjelasan lebih lanjut mengenai analisis profil dua sampel. Di mana profil analisis profil dua sampel itu hipotesis kesejajaran dapat didefinisikan dalam hal kemiringan. Kedua profil sejajar jika dua kemiringan untuk setiap bagian adalah sama. Dari pernyataan di atas ini bisa dibilang untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu apakah grafik profil paralel yang menandakan kedua profil yang sama. Lalu untuk menguji hipotesis ini, kita hanya cukup membandingkan kenaikan atau penurunan nilai dari suatu titik ke titik berikutnya. Hipotesisnya dapat ditulis dalam bentuk H01, di mana yaitu mu1J dikurang mu1, J1 min 1, mu1, J min 1, sama dengan mu2J dikurang mu2, J min 1 untuk J, di mana sama dengan 2,2, 3, sampai dengan seterusnya P. Jika dituliskan dalam bentuk vektor, akan menjadi H01 matriks mu1, 2, min mu1, 1, dan seterusnya sampai mu1P dikurang mu1, P min 1, dan didapat hasil mu22 sama dengan mu22 min mu21, dan seterusnya sampai mu2P min mu2, P min 1. Oke, lanjut. H01 dapat ditulis menggunakan matriks kontras. H01 yaitu C mu 1 sama dengan C mu 2 sebagai berikut. Kita lihat C-nya seperti berikut. Dari dua sampel Y11, Y12 sampai Y1N1 dan Y21, Y22 sampai Y2N2, kita peroleh Y1 bar, Y2 bar, dan SPL sebagai estimasi mu1, mu2, dan sigma. Lalu untuk uji statistik menggunakannya yaitu uji T kuadrat, di mana T kuadrat sama dengan seperti yang bisa teman-teman lihat T kuadrat. Lalu yang nantinya dapat didapat T kuadrat sama dengan N1 N2 per N1 plus N2 dalam kurung Y1 bar dikurang Y2 bar aksen, C aksen mutlak, CSPL, C aksen dipangkat min 1 dikali C dalam kurung Y min 1 bar dikurang Y2 bar. Lalu untuk aturan keputusannya sendiri, jika H01 ditolak, kita dapat menindaklanjuti dengan uji univariat. Bisa dibilang kalau H0 ditolak, kita dapat menindaklanjuti dengan uji univariat pada komponen individu C, Y1 bar, min Y2 bar. Atau sebagai alternatif, kita dapat menghitung fungsi diskriminannya, di mana fungsi diskriminan sama dengan A sama dengan CSPL, C aksen dipangkat min 1, dikali C, Y1 bar, min Y2 bar. Sebagai indikasi perbedaan slope mana yang paling berkontribusi terhadap penolakan H01 tadi. Dengan adanya komponen lain dari C, Y1 bar, min Y2 bar, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebuah plot min yang sering dibuat dalam ANOVA dua arah masih terdapat kurangnya kesejajaran sesuai dengan interaksi antara dua faktor. Asumsi ANOVA yang biasa tentang independensi pengamatan tidak berlaku di sini, karena variabel pengujian berkorelasi. Asumsi ANOVA tentang independensi dan homogenitas varians akan membutuhkan kovarian Y sama dengan sigma kuadrat I. Oleh karena itu, pengujian H01 tidak dapat dilakukan dengan pendekatan ANOVA univariat, karena sigma tidak sama dengan sigma kuadrat I. Oleh karena itu, kami melanjutkan dengan pendekatan multivariat menggunakan uji T kuadrat. Oke, itu tadi sedikit terjawab untuk pertanyaan pertama tadi. Lalu lanjut yang untuk kedua, di mana topiknya apakah kedua populasi atau kelompok berada pada tingkat yang sama. Bisa dibilang hipotesis ini merujuk kepada kondisi kesamaan level. Dalam arti lain, bagaimana kondisi kesamaan level. Hipotesis ini dapat kita nyatakan dalam bentuk tingkat rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan tingkat rata-rata kelompok 2. H02, maka didapat hipotesisnya H02, mu11 ditambah mu12 dan seterusnya sampai mu1P per P sama dengan
mu21, mu22 ditambah dan seterusnya sampai mu2p per p. Hipotesis ini juga dapat dinyatakan sebagai H02, yaitu J aksen mu1 sama dengan J aksen mu2. Lalu dapat pula kita bandingkan dari gambar di bawah ini. Bisa dilihat yang pertama, gambar 5.5 yang poin A, bisa dilihat kedua profil sama level dan mengakibatkan bisa dilihat. Dan untuk yang gambar 5.5 yang poin B, H02 salah, maka kedua profil berbeda dikarenakan suatu konstanta. Berarti kita lihat terletak ini merupakan hipotesis apabila ditolak, apabila salah. Lalu untuk gambar 5.6, jika H01 tidak berlaku, maka hipotesis H02 bisa benar. Dan grafik yang akan terbentuk ya seperti ini. Lanjut. Untuk menguji H02, di mana J aksen mu1 min mu2 sama dengan 0, kita mengestimasi J aksen mu1 min mu2 dengan J aksen Y1 bar di min Y2 bar yang berdistribusi N. Mutlak 0, J aksen sigma J 1 per N1 tambah 1 per N2 ketika H02 benar. Maka statistik ujinya T di mana T sama dengan J aksen Y1 bar min Y2 bar dibagi akar dari J aksen SPLJ dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Di mana aturan keputusannya yaitu H02 akan ditolak apabila mutlak T besar sama dengan T alfa per 2, N1 tambah N2 min 2. Lalu selanjutnya untuk hipotesis yang ketiga, di mana apakah profilnya mendatar. Ini merujuk kepada kondisi pengaruh utama dari P variabel. Jika diasumsikan kedua profil sejajar, di kata lain H01 tidak ditolak, maka grafik untuk hipotesis kedataran dapat digambarkan seperti berikut, di mana terlihat bahwa garisnya datar dibandingkan dengan gambar figur yang poin B, di mana H0-nya hipotesisnya ditolak. Oke, maka bisa kita bikin hipotesisnya, di mana H03 yaitu setengah mu11 ditambah mu21 sama dengan setengah mu12 ditambah mu22 sampai seterusnya setengah mu1p ditambah mu2p, atau bisa juga H03 yaitu setengah C mu1 ditambah mu2 sama dengan 0. Di mana C adalah sebuah matriks P-1 kali P, sehingga sedemikian sehingga CJ sama dengan 0. Jika H01 benar, sehingga H03 dapat ditulis sebagai mu11 sama dengan mu12 dan seterusnya sampai mu1P, dan mu21 sama dengan mu22 dan seterusnya mu2P, atau H03 C mu1 sama dengan 0 dan C mu2 sama dengan 0. Statistik ujinya menggunakan uji T kuadrat, di mana T kuadrat sama dengan CY bar aksen dikali dalam kurung CSPL C aksen per N1 plus N2 pangkat min 1 dikali dengan CY bar. Lalu sama dengan N1 dalam kurung N1 plus N2 dikali CY bar aksen dikali CSPL dikali C aksen di pangkat min 1 dikali CY aksen. Dikali CY bar. Didistribusikan sebagai T kuadrat P-1 N1 plus N2 dikurang 2. Ketika H03 benar, dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa H03 tidak terpengaruh oleh perbedaan tingkat profil. Bisa untuk kesimpulannya bahwa ketika H03 benar, dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa H03 tidak terpengaruh oleh perbedaan tingkat profil. Maka sudah dari penjelasan tadi sudah kita dapatkan jawaban dari pertanyaan yang muncul di
profil analisis profil dua sampel yang pertama tadi, yaitu apakah grafik profil paralel yang menandakan kedua profil sama, bila keduanya paralel, apakah keduanya terletak pada level yang sama, dan yang ketiga, apakah rata-rata kedua profil tersebut berbeda secara stimulan, dalam hal ini adakah pengaruh utama akibat adanya P variabel. Nah, tadi sudah kita bahas, mungkin untuk profil analisis dua sampel, sekian saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.